bisa diajak ngobrol di sini. Nah, Danang ini mahasiswa informatika juga ya? Ya betul, kebetulan backtracking ini adalah salah satu materi yang sering aku temui. Nah, baik di tugas kampus atau maupun saat ngoding problem solving gitu. Nah, mantap. Langsung aja ya, kita mulai pembahasannya. Nah, Danang, banyak teman-teman mahasiswa yang bilang algoritma itu bikin pusing. Menurut kamu, kenapa kita harus belajar algoritma terutama backtracking? Nah, jadi algoritma backtracking itu seperti fondasi. Nah, ibaratnya tuh rumah. Nah, algoritma itu adalah kerangka si rumah tersebut. Terus backtracking itu khususnya penting karena dia tuh dipakai buat menyelesaikan masalah yang punya banyak kemungkinan solusi. Nah, jadi kita tuh harus eksplorasi satu-satu. Nah, jadi kalian memilih semua kemungkinan jalur ya? Ya, seperti itu. Jadi backtracking ini melakukan pencarian yang sistematis. Kalau salah ya balik lagi cari jalan lain seperti itu. Jadi sama kayak kita tuh milih makanan di restoran baru. Jadi coba satu-satu, terus kalau gak cocok ya pilih lagi yang lain seperti itu. Nah, ya juga ya. Oke. Jadi intinya ini algoritma eksplorasi ya. Nah, oke Danang, sekarang masuk ke konsep dasar nih. Backtracking itu sebenarnya apa sih? Jadi backtracking itu adalah teknik untuk mencari solusi dengan membangun jawaban sedikit demi sedikit, dan jika pada satu langkah tidak valid, maka kita mundur kembali ke langkah sebelumnya. Terus ini juga sering disebut dengan deference search, dengan pembatalan langkah gitu. Nah, mundur itu maksudnya gimana sih, Nang? Jadi misalnya kita tuh mau mencari kombinasi angka yang jumlahnya 10 misalnya. Nah, kita tuh pilih angka 2 nih. Terus tambah 5 masih oke lah. Terus tambah 9 kebesaran nih. Terus jadi si angka 9 itu kita hapus aja lalu pilih opsi yang lain. Seperti itulah. Jadi backtracking itu coba cek, kalau salah ya mundur lagi seperti itu. Dari puzzle ya. Tapi coba deh contoh sampai ketemu yang pas. Ya, seperti itu. Jadi kayak puzzle, Sudoku, and Queen, Match. Nah, semua game itu tuh bisa pakai backtracking gitu. Kayak makin kebayang nih. Iya. Coba contoh real deh biar mudah dibayangin. Misalnya kita punya problem dunia nyata yang bisa diselesaikan sama backtracking, itu apa sih? Oke, contohnya tuh seperti penjadwalan meeting lah, misalnya tuh ada 5 orang nih. Nah, waktu kosongnya tuh beda-beda. Nah, kita tuh ingin mencari waktu yang pas buat yang si 5 orang itu bisa. Nah, yang pertama tuh si backtracking akan melakukan cek semua orang bisa enggak. Kalau enggak, ya batal, coba waktu yang lain. Kalau masih gak bisa, coba lagi waktu yang lain seperti itu. Kalau cocok semuanya baru selesai seperti itu. Oh, jadi dia kayak coba semua kemungkinan secara rapi ya? Ya, seperti itu. Jadi makanya tuh ini tuh cocok buat constraint based problem. Gitu. Oke, aku mau nanya nih, ada contoh codingnya nggak? Secara konsep tuh hampir backtracking tuh punya template seperti ini. Nah, jadi yang pertama tuh kita tuh simpen function solve step. Jadi itu tuh untuk menyimpan pilihan solusi. If step, jika step adalah solusi, maka simpan solusi tersebut lalu balik lagi. Nah, untuk setiap pilihan, jika pilihan valid, ambil pilihan tersebut. Caranya solve step plus 1. Nah, kalau gagal ya batalkan pilihan, backtrack namanya. Oh, gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih kurang paham, nanti kita tampilin contoh codingannya ya di layar. Nah, Ya, itu lumayan simpel tapi agak bikin sakit kepala. kalau semuanya kelihatan indah, pasti ada tantangan dong. Banyak. Yang pertama tuh mungkin kompleksitas waktu itu sangat besar ya. Jadi backtracking itu worst case-nya bisa mencoba seluruh kemungkinan. Terus yang kedua, rekursi yang dalam tuh bisa bikin stack-nya overflow. Terus yang ketiga, backtracking itu mudah salah langkah kalau nggak hati-hati dengan kondisi yang validasi seperti itu. Jadi kenapa masih dipakai? Ya karena seringkali itu cuman backtracking yang feasible untuk masalah kombinatorial tertentu. Yang penting kita tuh harus pakai pruning supaya prosesnya lebih cepat. Nah, ada kata yang aku nggak paham nih. Pruning itu apa sih?
Jadi pruning itu kayak memotong cabang yang tidak memungkinkan menghasilkan solusi seperti itu. Jadi sebelum kita terlanjur mengeksplorasi, jadi prosesnya akan jauh lebih cepat. Jadi kayak nggak usah diterusin kalau udah pasti buntu. Iya seperti itu, betul banget. Apa sih tips agar mahasiswa nggak ketakutan sama backtracking? Oke, saya akan kasih tips kepada mahasiswa agar nggak ketakutan dan nggak bikin pusing. Yang pertama, pahami dulu rekursinya dengan benar. Terus yang kedua tuh mulai dari masalah kecil aja dulu. Terus yang ketiga tuh pakai template dasar backtracking seperti yang tadi ditampilkan. Terus yang keempat tuh validasi dan pruning, itu sangat penting. Terus yang kelima, latihan tracking alur pemanggilan fungsi. Tracking itu penting ya? Penting banget. Jadi kalau seseorang nggak ngerti flow rekursi, jadi si backtracking itu terasa seperti black magic seperti itu. Oke Danang. Jadi sebelum kita tutup, bisa diringkas nggak sih pembahasan kita hari ini apa aja? Tentu. Hari ini kita bahas bahwa backtracking adalah teknik eksplorasi solusi dengan mencoba dan mundur jika salah. Terus si backtracking ini tuh cocok buat puzzle, kombinasi, penjadwalan, dan dengan masalah yang banyak solusi seperti itu. Tantangannya ada di kompleksitas dan error rekursi. Terus solusi terbaiknya adalah memakai pruning, struktur data yang tepat, dan latihan. Nah, mantap nih ringkasannya. Oke, teman-teman,